Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengungkapan kasus upaya penyelundupan 107.800 benih bening lobster yang akan dikirim ke Singapura oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta, saya akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Fahlevi. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Mbak Lydia. Ya, Pak Salam Reza. sehat, salam presisi, Mbak. Salam presisi. Ya, Pak Reza, seperti apa awal kronologis pengungkapan kasus penyelundupan benih bening ini? Baik, terima kasih, Mbak, atas waktunya. Kami melaporkan bahwa jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2023, telah berhasil mengamankan dua orang tersangka dengan inisial MF dan PJS. Pada saat diamankan kedua tersangka, ditemukan dua buah koper yang terdiri dari satu koper berwarna merah Mhm. dengan jumlah bungkus 14, kemudian koper berwarna biru dengan jumlah bungkus 21. Mhm. Adapun pengungkapan ini dapat kita laporkan bahwa analisa dari jadwal keberangkatan penumpang yang rutin Mhm. bertujuan ke negara Singapura. Mhm. Dari analisa itu kita berhasil memetakan beberapa orang yang diduga menjadi sindikat dari penyelundupan benih-benih lobster dengan destinasi negara Singapura. Ya, Pak Reza, kenapa Singapura? Apakah negara ini merupakan negara penerima terbesar dari selundupan yang dikirim dari Indonesia? Baik, Pak. Dari pendalaman yang kami dapatkan dengan berkoordinasi dengan Balai Karantina, memang ditemukan fakta bahwa di negara Singapura menjadi daerah transit Mhm. untuk kemudian benih-benih lobster ini dikirim kembali ke negara destinasi lainnya, di antaranya Vietnam Mhm. dan juga Hong Kong. Di negara Singapura sendiri, memang komoditi benih-benih lobster ini tidak dilarang peredarannya. Mhm. Sementara di regulasi di negara Indonesia, benih-benih lobster dengan ukuran karapas kurang dari 10 mm itu tidak boleh dikirimkan keluar wilayah negara Republik Indonesia, Mbak. Mhm. Mungkin itu yang menjadi satu pertimbangan di samping memang ada nilai keekonomian dari benih-benih lobster setelah masuk ke dalam market internasional. Ya, saya bisa jelaskan lagi. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, spesies atau genus tertentu seperti lobster dan juga rajungan itu dilarang ya Pak ya, berdasarkan regulasi yang di Indonesia. Nah, kemudian dua orang yang sudah diamankan pihak kepolisian yaitu MF dan VGS ini berperan sebagai kurir. Seperti apa cara kerja mereka? Baik, Mbak. Dari temuan tim penyidik pada saat melakukan pemeriksaan, kedua orang pelaku ini direkrut, Mbak, oleh satu orang inisialnya mereka mengakui berinisial AM. Mm-mm. AM kemudian meminta mereka untuk bertemu di satu titik. Kemudian pada saat bertemu, AM menyerahkan koper kepada masing-masing tersangka berikut dengan paspor dan tiket pesawat. Mhm. Nah, Dalam pengembangan kami juga sudah bentuk tim khusus untuk mengejar keberadaan AM dan sudah kami laporkan kepada pimpinan bahwa saat ini tim telah berhasil mengungkap dan mengamankan tersangka AM. mhm. Nah, dari 107.800 ekor benih lobster ini, eh, cara mereka menyelundupkan seperti apa? Baik, Mbak. Jadi dari
koper yang kita temukan setelah kita lakukan pemeriksaan bersama dengan rekan-rekan Balai Karantina, ditemukan isi dari koper tersebut berupa bungkus bahan plastik yang sudah terlebih dahulu diisi spons. Yang di dalam spons itu sudah diselipkan benih bibit lobster dan diisi air dan oksigen. Kemudian dimasukkan ke dalam koper. Dalam prosesnya, para tersangka akan berangkat ke Singapura, melakukan check-in di counter airline, dan menjadikan koper yang dititipkan oleh tersangka AM sebagai barang bagasi dari masing-masing kurir. Ya, Pak Reza, dari penggagalan penyelundupan ini, negara mengalami kerugian 11 miliar rupiah. Seperti apa penjelasannya? Seberapa mahal lobster atau benih lobster yang akan diselundupkan ke Singapura ini? Baik, Mbak. Jadi nilai keekonomian yang kami berhasil dapatkan setelah berkoordinasi dengan teman-teman dari Balai Karantina bahwa untuk satu ekor benih-benih lobster itu dinilai dengan harga Rp100.000, Mbak. Jadi kalau diilustrasikan kurang lebih sekitar 11 miliar dengan nilai benih-benih lobster sebanyak 107.800. Ya, terkait dengan penggagalan penyelundupan benih lobster ini, apa tanggapan dari Badan Karantina? Balai Karantina pada saat beberapa waktu lalu menyampaikan yang pertama apresiasi atas partisipasi masyarakat dan juga atas keterlibatan proaktif beberapa stakeholder terkait di kawasan Bandara Soekarno-Hatta hingga akhirnya jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan sekaligus mengamankan 2 pelaku dari sindikat penyelundupan benih-benih lobster. Adapun memang ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami, terutama aparat penegak hukum di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, karena memang informasi dari rekan-rekan Balai Karantina, salah satu pintu keluar dari aktivitas pengiriman benih lobster ilegal adalah melalui Pelabuhan Udara Internasional dengan tujuan negara Singapura. Ya, kemudian Pak Reza, jerat hukum seperti apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Pada para pelaku kita sangkakan pasal 92 Jungto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan atau juga pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan atau pasal 87 Jungto pasal 34 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Adapun ancaman hukuman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Ya, Pak Reza, singkat saja, apa pesan atau imbauan dari pihak kepolisian kepada masyarakat terkait perbuatan untuk menyelundupkan benih lobster seperti ini? Baik, Mbak, kami laporkan bahwa dalam kegiatan ini kami juga menyampaikan pesan Kamtibmas dari pimpinan, dari Bapak Kapolda Metro Jaya, diteruskan oleh Bapak Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, yang antara lain himbauan kepada segenap elemen masyarakat, anggota masyarakat untuk tidak mudah terbujuk dengan iming-iming sejumlah uang apabila ditawari untuk mengangkut barang-barang yang ilegal untuk diseberangkan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
Baik, terima kasih Kompol Reza Fahlevi, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Selamat sore Mbak, salam presisi.